Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianti. Saya sebagai dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara, dan saya di sini pengampu mata kuliah pokok, yaitu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Adapun riwayat pendidikan saya pada saat S1, saya di STKIP PGRI Pasuruan yang sekarang menjadi Universitas PGRI Wiranegara di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian saya lanjut ke S2 di Universitas Dr. Sutomo dengan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, perkenankan pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tentang konten mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan istilah-istilah yang terupdate, istilah-istilah yang terkini di dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk pengembangan bahasa Indonesia. Di dalam mata kuliah ini, materi yang disampaikan nanti berupa tentang hakikat bahasa, kemudian sejarah bahasa Indonesia, di mana pengembangan dari bahasa Indonesia mulai dari tahun 1901 sampai pada tahun saat ini. Yang ketiga, dari mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang keempat, mahasiswa mengetahui makna dan sasaran dari pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kalau pembinaan sasarannya dalam masyarakat umum, kalau di dalam pengembangan ini sasarannya adalah bahasa Indonesia itu sendiri, konten dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan ejaan-ejaan bahasa Indonesia atau pengembangan yang ada di dalam ejaan bahasa Indonesia mulai dari tahun 1901, yaitu mulai dari ejaan Van Ophuijsen, kemudian yang kedua dari ejaan Suwandi, dan yang sering kita gunakan ejaan yang disempurnakan. Nah, yang terbaru yaitu ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang keenam, mahasiswa dapat memahami dan menerapkan ragam bahasa Indonesia. Jadi mahasiswa di sini akan dibekali pengetahuan tentang ragam bahasa Indonesia. Dan yang ketujuh, mahasiswa dapat menyebutkan, kemudian sekaligus menerapkan tentang bahasa baku yang bisa digunakan dalam kegiatan-kegiatan formal. Yang kedelapan, melalui pembelajaran mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ini, mahasiswa akan mengetahui peran dari media massa untuk program pengembangan dan pembinaan dari bahasa Indonesia. Jadi peran media massa itu seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadikan kita atau menambah wawasan di dalam pengembangan bahasa Indonesia. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa akan dapat mengetahui sekaligus memahami peran dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Dan yang ke-10, mahasiswa akan mampu menerapkan penggunaan bahasa Indonesia menggunakan istilah-istilah yang baku, kemudian istilah-istilah yang resmi di dalam surat dinas, dan menggunakan sistematika yang benar di dalam surat dinas itu seperti apa. Nah, nanti di pembelajaran mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ini diharapkan mahasiswa mampu membina masyarakat luas untuk menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar, baik di dalam surat menyurat maupun di dalam komunikasi secara lisan. Nah, dari mata kuliah pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pengembangan istilah-istilah di dalam bahasa Indonesia yang terkini. Nah, dari mata kuliah ini akan mengupdate istilah-istilah bahasa Indonesia yang baru dan baku yang mungkin masyarakat belum familiar untuk menggunakannya, kemudian masyarakat mungkin belum uh, tahu istilah-istilah yang digunakan karena masyarakat terbiasa menggunakan istilah-istilah yang sering menggunakan istilah bahasa Inggris. Nah, bagaimana dengan istilah-istilah bahasa Indonesia itu sendiri? Kemudian pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia ini menggunakan metode yang klasikal ya. Saya menggunakan metode klasikal untuk pembelajaran ini dengan menggunakan strategi student center. Nah, di mana metode diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk memecahkan masalah dengan solusi yang akan didapat dari lapangan. Mahasiswa akan dapat memberikan pembinaan di lapangan dan dapat memecahkan masalah-masalah yang sekarang terjadi antara polemik di dalam pengembangan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini masyarakat mahasiswa khususnya masih enggan dan kurang bangga dalam menggunakan bahasa Indonesianya sendiri. Nah, di dalam mata kuliah ini bagaimana kita akan menerapkan dari diri kita sendiri, kemudian dari teman, kemudian dari masyarakat luas, bagaimana cara menerapkan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai saat ini. Untuk model pembelajaran mengingat masih pandemi, nah di sini saya menggunakan model pembelajaran melalui platform LMS yang disiapkan oleh kampus. Nah, di dalam LMS ini nanti saya menggunakan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus di sini mahasiswa dan dosen bisa langsung berkomunikasi melalui Google Meet atau Zoom atau bisa juga menggunakan live chatting yang sudah ada di LMS. Nah, di sini mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi secara langsung dalam waktu yang bersamaan melalui ceramah, kemudian tanya jawab langsung, presentasi mahasiswa ini dilakukan dengan menggunakan pembelajaran sinkronus. Sedangkan asinkronusnya, di sini saya menggunakan LMS sebagai wadah asinkronus dengan penugasan-penugasan yang saya masukkan di LMS. Nah, penugasan-penugasan ini baik bisa dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun berkelompok. Baik itu tugas-tugas maupun jawaban itu sudah masuk di dalam LMS nanti. Nah, untuk mengurangi beban dari LMS itu sendiri, di sini biasanya tugas-tugas hanya dicantumkan melalui link saja. Penugasan, kemudian jawabannya itu melalui link yang diunggah di dalam LMS. Nah, untuk asinkronus ini, mahasiswa bisa menggunakan platform untuk post to forum. Nah, post to forum ini nanti antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, kemudian kelompok yang satu dengan yang lain, ini saling memberikan sanggahan, kemudian saling memberikan saran, kemudian saling melempar permasalahan yang ada di lapangan dan saling berkomunikasi, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini akan saya berikan waktu untuk plat post to forum di dalam LMS. Ini ada waktunya, tidak saling bersamaan, tapi saling memberikan sanggahan respon antar mahasiswa. Nah, dosen di sini sebagai pembimbing yang akan menengahi permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian memberikan solusi-solusi. Nah, di sini saya akan
menjadi penengah, dan karena asinkronus, jadi saya tidak langsung pada waktu yang bersamaan. Jadi saya akan melihat dan memberikan tanggapan kepada mahasiswa yang ada di LMS itu bisa malam, bisa selama 1 minggu ke depannya. Ini tanggapan-tanggapan yang akan saya munculkan, ini sudah ada di dalam LMS. Melalui mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ini, saya mendapatkan inspirasi untuk meneliti. Nah, sudah saya hasilkan salah satunya adalah penelitian saya di jurnal nasional, bukan Sinta. Ini penelitian menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam penulisan surat dinas yang diterbitkan dari kampus atau pengumuman-pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh kampus atau Universitas PGRI Wiranegara. Ya, dengan judul Penerapan Bahan Ajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan melalui Analisis Kesalahan Emosi, Ejaan, Morfologi, dan Sintaksis pada surat resmi di Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Nah, yang kedua, saya menerima dana hibah penelitian dosen pemula di tahun anggaran 2021 karena terinspirasi mata kuliah ini untuk pembinaan bahasa Indonesia melalui komik. Nah, melalui komik di sini, jika buku itu kan sudah merupakan literasi yang sudah biasa di tengah masyarakat. Nah, saya ingin literasi di dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia tidak membosankan dan dapat disukai oleh masyarakat. Nah, ini saya menggunakan komik. Nah, dengan judul yang kemarin sudah diterima adalah Pengembangan Literasi Digital Tata BIN dalam Pembinaan Tata Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Wiranegara. Nah, dari mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia inilah saya memiliki kesempatan untuk membina masyarakat, baik itu di kampus, yaitu mahasiswa-mahasiswa saya, dan masyarakat di luar sana dengan melakukan pengabdian-pengabdian yang masih belum relevan, tapi dengan edukasi-edukasi yang saya dapat sebagai seorang pendidik, saya sudah menerapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai dari diri sendiri, kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa dan masyarakat umumnya. Nah, karena dewasa ini, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia masih belum nampak di tengah remaja. Nah, kenapa? Nah, ini karena adanya bahasa-bahasa gaul, kemudian adanya bahasa-bahasa Inggris yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga mahasiswa maupun remaja dan masyarakat umum masih belum bangga menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Nah, ini adalah PR kita. PR saya sebagai pendidik khususnya di mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ini untuk mewujudkan bangga menggunakan bahasa Indonesia baik secara formal maupun secara non formal. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan tentang mata kuliah pokok yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di pembelajaran kita yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Iya, jelas Ibu. Selamat datang juga bagi mahasiswa yang bergabung di Uniwara ini dari luar ya, Gorontalo dan Makassar. Baik, selamat siang. Selamat bergabung di mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia untuk angkatan 2019. Dan selamat datang juga untuk mahasiswa dari Gorontalo dan Makassar. Salam sehat untuk kita semua ya. Ada beberapa mahasiswa yang izin hari ini, mungkin yang lain bisa bergabung, yang belum silakan sudah saya share di grup WA untuk
link Google Meet kita hari ini. Baik, saya akan share materi kita ya. Bisa terlihat? Bisa Ibu. Oke. Nah, untuk pembelajaran pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ini ada 3 SKS. Dan untuk RPS-nya sudah saya share melalui LMS. Nanti coba dibuka LMS-nya, di situ ada rencana pembelajaran semester. Seperti yang ini atasnya saja ya ini ya. Rencana pembelajaran semester untuk kita. Nah, nanti coba diambil dari LMS, kemudian semua presensi juga melalui LMS. Nah, RPS yang ada di LMS ini nanti kita akan melalui 2 pembelajaran, baik itu daring dan luring. Nah, untuk luring nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang saat ini ya, baik itu kalau sudah mulai PTM terbatas, kita coba luring dengan menggunakan atau menerapkan 6M sesuai dengan program kesehatan. Kemudian di dalam rencana pembelajaran daring, khususnya pembelajaran pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ini ada 2 pembelajaran ya, dengan sistem sinkronus dan asinkronus. Apa itu sinkronus dan asinkronus? Sudah tahu? Sudah tahu? Sinkronus dan asinkronus, mungkin pernah dengar istilah-istilah tersebut? Halo? PowerPoint-nya bisa dilihat ya? Halo? Bisa, Bu. Oke, saya lanjut. Nah, sinkronus ini adalah pembelajaran di mana antara pengajar dengan mahasiswa ini dalam satu waktu. Biasanya menggunakan video conference seperti ini, baik Zoom maupun Google Meet, atau mungkin dengan pembelajaran melalui Telegram, video Telegram ya. Nah, ini secara langsung dalam satu waktu. Seperti yang sekarang kita lakukan, ini adalah sinkronus. Kemudian untuk asinkronus, mahasiswa juga akan diberikan pembelajaran secara asinkronus, yaitu melalui diskusi di LMS, kemudian pembelajaran mandiri ataupun penugasan. Itu nanti menggunakan asinkronus. Jadi tugas-tugas sudah saya siapkan di LMS, mahasiswa tinggal mengerjakan di LMS dengan menggunakan medianya di LMS itu ya. Nah, nanti tugas-tugas itu bisa dimasukkan di LMS maupun via email. Nah, ini kan tidak membutuhkan kehadiran secara langsung dari pengajar maupun mahasiswa. Ini yang dinamakan dengan asinkronus. Jadi ada 2 nanti ya, dari sinkronus dan asinkronus. Nah, mahasiswa bisa mencari pembelajarannya mungkin nanti pada saat selesai di rumah atau setelah selesai pembelajaran mata kuliah yang lain bisa belajar sendiri atau mandiri melalui sistem asinkronus di LMS. Nah, kita masuk pada pembelajaran pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.
Berarti ada yang dibina dan ada yang dikembangkan di sini. Pembinaan bahasa dengan pengembangan bahasa. Nah, ini sama-sama bentuk nominal. Bentuk verbalnya apa kalau pembinaan? Nah, pembinaan ini merupakan sebuah nomina yang diturunkan dari kata verba tindakan membina. Kemudian pengembangan bahasa juga merupakan bentuk nominal dari verba tindakan mengembangkan, membina dan mengembangkan. Pengertiannya, kalau membina itu adalah kita membina, kalau mengembangkan ada sesuatu yang dikembangkan. Berkaitan dengan bahasa Indonesia, berarti membina adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan sistematis mengenai mutu peningkatan bahasa, sehingga masyarakat pengguna memiliki kebanggaan dan kegairahan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian kalau mengembangkan, sama yaitu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan sistematis mengenai bahasa Indonesia sehingga masyarakat pengguna bahasa Indonesia memiliki kebanggaan dan kegairahan untuk menggunakannya. Nah, kalau pembinaan di sini berarti usaha yang dilakukan dengan sadar, ada step-step kita membina. Mulai membina yang tidak bisa sampai ketika kita membina ini ada titik terang, ada peningkatan terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Dewasa ini kan kita sering menggunakan bahasa Indonesia, tapi siswa atau orang di luar sana, masyarakat, ini kan ada yang lebih bangga kalau bisa menggunakan bahasa Inggris. Maka bahasa Indonesianya tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari pembinaan atau pengertian pembinaan. Kalau menurut jenengan semua yang ada di sini, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, kira-kira sasarannya itu siapa sih? Kalau dari pembinaan dan pengembangan bahasa, membina, sasarannya siapa kalau kita membina? Masyarakat, Bu. Masyarakat. Dengan cara apa? Kita membina masyarakat, contohnya dengan cara apa misalkan? Dengan cara apa kita membinanya? Pelatihan Ibu. Boleh pelatihan, boleh penyuluhan, boleh membaca, boleh diadakannya seminar. Itu bentuk dari membina kita ya. Kemudian sasarannya berarti masyarakat yang tidak bisa atau yang awam atau yang kurang memahami atau yang berpendidikan di bawah kita itu bisa kita bina. Kemudian kalau pengembangan, sasarannya siapa? Kalau di dalam mata kuliah kita pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, maka sasarannya siapa? Mahasiswa. Mahasiswa Ibu. Mahasiswa kalau pengembangan bahasa Indonesia. Tenaga pendidik. Tenaga pendidik, yang lain? Mungkin bahasa itu sendiri. Nah, bahasa itu sendiri. Kalau pembinaan itu berarti sasarannya orangnya. Kalau pengembangan berarti sasarannya adalah bahasa itu sendiri. Nah, dalam bahasa Indonesia yang dikembangkan apa saja? Semua mulai dari istilah, mulai dari morfologinya, kemudian dari tata bunyi, ejaan, itu yang nanti menjadi poin untuk pengembangan di dalam bahasa Indonesia. Berarti sudah bisa dipahami ya,
perbedaan antara pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kalau pembinaan itu kita bisa membina, sasarannya adalah masyarakat, orangnya, tapi kalau pengembangan ini adalah sasarannya adalah bahasa itu sendiri. Nah, dari masyarakat sekitar misalkan yang kita bina. Kalau saya misalkan membina mahasiswa. Nah, apakah mahasiswa di sini sudah memahami apa sih perbedaan antara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana? Pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa makna dari pengertian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tidak ada yang bisa? Nah, pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah norma-norma di dalam bahasa Indonesia. Kaidah atau normanya seperti apa? Nah, ini sesuai dengan KBBI, kemudian tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ini adalah yang benar. Kemudian yang baik ini disesuaikan dengan konteks pada saat kita berkomunikasi. Konteksnya seperti apa? Kalau di dalam ruang kelas seperti ini kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa yang baku. Tapi kalau kita konteksnya di luar, kita berkomunikasi dengan teman, kita berkomunikasi dengan adik atau orang usianya di bawah kita, atau kita berkomunikasi mungkin ketika kita membeli, itu kan kita menggunakan bahasa yang baik yang bisa dipahami oleh lawan bicara kita atau mitra tutur kita. Itu yang baik. Meskipun tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar, Bu, tidak. Contohnya ketika kita membeli bakso misalkan. Kalau kita membeli bakso, kita kan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar, yang baku. Kalau yang baku, saya mau membeli bakso 2 mangkok saja atau 2 mangkok. Nah, tapi kalau yang baik, Pak, saya beli bakso 2 dong. Saya beli bakso 2. Tidak menggunakan ejaan, tidak menggunakan imbuhan. Beli itu kan kalau yang benar sesuai dengan ejaannya itu kan ada imbuhannya membeli karena kata kerja ya. Nah, kalau yang baik kita sesuaikan dengan kondisi yang ada yang bisa dipahami oleh mitra tutur kita. Itu yang baik dan benar. Nah, di dalam pengembangan bahasa Indonesia ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 ini ya, mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, yaitu pusat bahasa yang sekarang menjadi pusat badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Kalau di provinsi mungkin kita tahu yang di Jawa Timur adalah Balai Bahasa Jawa Timur yang ada di Sidoarjo atau wilayah Surabaya sana ya, yang mungkin pernah ke sana. Nah, ini tugasnya adalah mengembangkan bahasa Indonesia terkait dengan ejaan-ejaan yang baru seperti apa, istilah-istilah yang sudah disesuaikan dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa baku. Nah, ini ada istilah-istilah yang sudah sesuai dengan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama tadi ada pengembangan ejaan. Ejaan itu seperti apa sih? Ejaan di dalam bahasa Indonesia mengalami pengembangan mulai dari ejaan yang awal sampai dengan ejaan yang kita gunakan sekarang. Ejaan yang kita gunakan sekarang adalah ejaan bahasa Indonesia. Apakah sebelum ejaan bahasa Indonesia ada yang tahu kira-kira menggunakan ejaan apa di dalam bahasa Indonesia?